TV. Puji Tuhan, pemirsa yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Jumpa lagi kita pada program Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Saat ini saya akan mengambil tema tentang apakah Tuhan Yesus benar tidak berdosa, saudara. Nah, kalau kita membaca Alkitab di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. di sana malaikat itu katakan kepada Maria, juga kepada pacarnya waktu itu, Yusuf, bahwa anak yang dikandung di dalam perut Maria adalah yang disebut kudus dari Tuhan. Saudara, kudus artinya suci, tanpa celah, tanpa dosa. Itu kata malaikat. Dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Tetapi dalam hal ini Yesus tidak pernah berbuat salah. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu yang dikatakan oleh Pilatus dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Pilatus 3 kali dia berkata, aku tidak menemukan kesalahan kepada orang ini. Pilatus seorang pemimpin pada zaman itu. Lalu dia menyelidiki kehidupan Yesus, mencari-cari kesalahan sampai 3 kali, saudara. Pilatus katakan, bagaimana saya harus menghukum mati orang seperti ini yang saya cari-cari kesalahannya nggak ada sedikit pun. Itu sesuai dengan kata malaikat dalam Lukas 1 ayat 35, bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah bayi yang suci, bayi yang kudus. Jadi dia manusia 100%, sama seperti kita, tapi bedanya dia tidak jatuh dalam dosa. Ada yang bilang begini, kalau dia tidak bisa berbuat dosa, kenapa di Matius pasal yang keempat, dia diizinkan digodai, dicoba oleh iblis sampai 3 kali batu jadi roti, sembahlah aku, kata iblis. Yang ketiga, jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah, nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau. Tapi dia tidak menuruti satu godaan sekalipun dari iblis itu. Saudara-saudara, dan secara manusia dia memang harus diuji, dicobai. Dan ini juga memberi teladan kepada saudara dan saya, bahwa kita digoda, dicoba atau diuji oleh Tuhan. Yang mencobai itu iblis, mau supaya yang dicobai itu jatuh. Tetapi yang menguji itu dari Tuhan, mau supaya yang diuji itu naik, lulus, naik tingkat. Jadi kalau guru-guru, dosen menguji murid mahasiswa, bukan untuk dijatuhkan, tetapi supaya mereka bisa naik tingkat, naik kelas. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengajar kita dalam Matius 4 ini
ujian-ujian, godaan-godaan itu, supaya kita keluar sebagai pemenang. Ayub, ya, dicobai juga, tapi juga di dalamnya ada unsur diuji oleh Tuhan. Kesetiaan Ayub, ternyata dia lulus dari ujian itu yang berat sekali. Anaknya hilang, hartanya hilang, kesehatannya hilang, istrinya suruh dia supaya menyangkal Tuhan. Wah, luar biasa ini godaan-godaan ini. Tapi dia lulus dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi itulah beda antara manusianya Yesus dengan manusia pada umumnya. Yang lain sama, tapi di dalam hal kekudusan, Yesus adalah yang kudus. Nah, itulah sebabnya orang yang kudus ini bisa jadi perantara antara kita dengan Allah di surga. Penghubung, perantara, saudara. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada banyak perantara-perantara, misalnya Musa menjadi perantara antara orang Israel, ya, dengan Tuhan, saudara, pada zaman itu. Dan juga Tuhan memakai misalnya hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta, gembala-gembala, penginjil-penginjil, nabi-nabi pada zaman dulu, raja-raja, adalah perantara-perantaraan dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, mana Tuhan mau berbicara kepada orang Israel misalnya. Tidak langsung kepada orang Israel yang kira-kira jumlahnya 3 jutaan orang. Bagaimana mereka bisa mendengar suara Tuhan sekaligus untuk jutaan orang? Tapi Tuhan memakai seorang perantara. Siapakah dia? Musa. Ya, Tuhan berbicara pada zamannya nabi-nabi. Yesaya, Tuhan mau berbicara kepada umatnya. Perantaranya Yesaya, perantaranya Yeremia, Yehezkel, Daniel, dan seterusnya. Sampai kepada zaman ini adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat ke belakang, ya, bagaimana Tuhan dapat menghapus dosa-dosa orang Israel pada zaman dulu. Yesus belum ada secara manusia pada zaman dulu. Yesus 2000-an tahun lalu baru ada. Tapi sebelumnya, bagaimana supaya dosa-dosa Israel itu diampuni, disucikan? Tuhan memakai hewan. Ya, seekor domba atau kambing dan hewan-hewan yang lain. Nah, melalui hewan-hewan inilah sebagai perantara antara Israel dengan Allah. Ya, ketika hewan-hewan itu disembelih, ya saudara, dan darah dipercikan kepada orang-orang itu. Dan firman Allah katakan, dosa mereka diampuni. Luar biasa, saudara. Ya, tidak ada perantara lain, saudara. Nah, pada zaman saat ini, saudara-saudara, ya, perantara kita yang agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Antara manusia yang berdosa, bagaimana supaya dapat berdamai dengan Bapa di surga? Yaitu melalui perantaraan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu hewan-hewan yang dipakai Tuhan sebagai perantara yang menyucikan Israel, firman Allah katakan, apatah lagi darah Yesus yang dikorbankan di salib. Kalau darah-darah hewan itu bisa menyucikan orang Israel, bisa diampuni dosa-dosa mereka melalui perantara hewan-hewan itu, apatah lagi Tuhan kita Yesus Kristus, darahnya yang kudus,
darahnya yang suci. Kenapa dulu dipakai hewan? Karena hewan tidak ada dosa, saudara ya. Darah hewan itu suci dalam tanda kutip. Hewan itu nggak pernah korupsi, ya, nggak pernah berzina, ya mereka ya suci lah dalam tanda kutip, ya, saudara. Nah, apatah lagi Yohanes Pembaptis katakan dalam Yohanes 1, waktu dia melihat Yesus, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi umat manusia. Jadi perantara di sini yang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa itu, yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Saudara jual mobil, jual rumah, bisa laku, ya. Biasanya kita pakai perantara, ya, pakai calo, saudara, pakai perantara, pakai calo, cepat sekali lakunya. Kalau saudara nggak tahu siapa yang mau beli, atau perantara lewat koran, lewat publikasi di medsos, itu perantara semua. Saudara, rumah saya, rumah saudara, rumah mobil saudara, tanah saudara cepat laku. Yesuslah perantara kita yang mendamaikan manusia dengan Bapa kita di surga. Dan perantara ini harus suci, harus kudus. Tidak mungkin orang berdosa mau mendamaikan kita dengan Bapa yang suci. Hewan itu darahnya suci dalam tanda kutip. Mereka tidak berbuat dosa dan tidak mengenal dosa tentunya, hewan. Dipakai darah mereka yang melambangkan darah dari anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18, saudara-saudara, di sana dikatakan Yesuslah perantara kita. Tanpa Yesus kita tidak dapat didamaikan dengan Bapa di surga. Tanpa Yesus kita tetap jadi orang berdosa yang tidak bisa disucikan. Yesus anak Allah, jadi anak manusia, supaya kita anak-anak manusia menjadi anak-anak Allah, perantaranya. Yesus tidak bisa mati di salib, supaya saudara yang harus mati dapat hidup kekal. Yesus tinggalkan surga, datang ke dalam dunia, supaya saudara dan saya yang ada dalam dunia dapat datang ke surga. Saudara, Yesus yang suci dijadikan dosa, mati di salib, supaya dosa-dosa saudara disucikan oleh darah Yesus. Ini pekerjaan perantara, saudara. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai perantara kita, yang menghubungkan kita dengan Bapa di surga, yang mendamaikan dua pihak ini, saudara-saudara. Ya, kalau di hukum, dunia hukum mungkin pembela, pengacara, saudara. Buka hati saudara dan terimalah Nabi Isa itu, Yesus Kristus, menjadi perantaramu secara pribadi antara saudara dengan Bapa di surga. Tanpa perantara ini, Nabi Isa, Yesus Kristus, saudara tidak bisa didamaikan. Tidak bisa. Saudara tetap menjadi musuhnya Allah. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kata Nabi Isa. Akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Nabi Isa, Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu dan terima Dia. Jadikan Yesus perantaramu, berhubungan, berdamai dengan Bapa di surga. Tuhan berkati.